Tujuh kali setiap habis sholat subuh dan 7 kali habis sholat maghrib. Barang siapa yang membaca doa ini, maka dia tidak akan mati di mana hari itu dia membacanya. Allah. Tersebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. Allah. Rabbul Arsyil Azim. Dan pada menjelang maghrib dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Jadi sejenis nge-cheat gitu ya, nge-cheat nyawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya memiliki pembahasan yang cukup menarik, yaitu di mana pembahasan ini akan menyinggung atau membahas mengenai amalan-amalan tertentu yang seolah-olah itu bisa melawan takdir Allah. Seolah-olah itu bisa membuat kita terhindar dari kematian dan lain sebagainya. Dan tentunya di sini saya ingin mereaction dan membagikan kepada kalian betapa berbahayanya amalan yang berbau khurafat, bahkan itu bisa menyalahi takdir Allah, qadha dan qadarnya. Wakasana ala sufi lagi secara khusus, yaitu pertama membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali setiap habis sholat subuh dan 7 kali habis sholat maghrib. Barang siapa yang membaca doa ini, maka dia tidak akan mati di mana hari itu dia membacanya. Allah. Tersebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. Allah. Dia tidak mati sehingga 300 tahun umurnya. Lantas Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi dan Rasul berkata, sampai kapan kamu mau hidup? Maka pada esok harinya dia tidak membaca doa laqad ja'akum sampai Rabbul Arsyil Azim. Dan pada menjelang maghrib dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Jadi sejenis nge-cheat gitu ya. Jadi sejenis nge-cheat gitu ya, nge-cheat nyawa. Kalau kita membaca ini, Allah itu tidak mencabut nyawa kita atau takdir kita bisa dimundurkan karena membaca ini. Allah. Gimana ini? Coba kalian simak sekali lagi seperti apa pernyataannya secara lengkap. Ada beberapa ijazah lagi secara khusus, yaitu pertama membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali setiap habis sholat subuh dan 7 kali habis sholat maghrib. Barang siapa yang membaca doa ini, maka dia tidak akan mati di mana hari itu dia membacanya. Barang siapa yang membaca doa ini, maka dia tidak akan mati di mana hari itu dia membacanya. Tersebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. Dia tidak mati sehingga 300 tahun umurnya. Lantas Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi dan Rasul berkata, sampai kapan kamu mau hidup? Maka pada esok harinya dia tidak membaca doa laqad ja'akum sampai Rabbul Arsyil Azim. Dan pada menjelang maghrib dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya teman-teman, segala yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati, dan kematian itu sungguh tidak dapat dimajukan atau dimundurkan. Ya, kalau kita mau berbicara tentang konon ada kisah ada seorang manusia yang hidup 300 tahun karena dia mengamalkan sesuatu ya yang seperti yang disebutkan tadi. Dengan amalan itu dia bisa berumur panjang sampai 300 tahun. Amalan ini dari mana? Nabi Muhammad saja umurnya sampai 63, teman-teman. Ya, tentunya amalan itu akan diamalkan oleh Rasulullah karena Rasulullah lah yang paling tahu dengan Al-Quran. Rasulullah yang paling tahu dengan Al-Quran. Pasti Rasulullah itu akan amalkan agar umurnya bisa panjang untuk mendakwahkan Islam. Atau tidak perlu jauh-jauh kepada ahli sufi seperti ini. Para sahabat pasti akan mengamalkan. Pasti akan mengamalkan. Karena apa? Karena hal itu adalah suatu ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Pastilah orang yang paling tahu kepada Al-Quran adalah orang-orang terdahulu. Orang-orang yang hidup dengan Rasulullah. Dan bagaimana mungkin orang akhir zaman ini bisa memiliki amalan-amalan yang Rasulullah tidak amalkan dulu. Bahkan sampai didongengin ada orang yang berumur 300 tahun karena nge-cheat dengan amalan-amalan ini. Membaca amalan ini umurnya bisa sampai 300 tahun. Kalau dia tidak berhenti mengamalkan ini, umurnya akan bisa sampai 1000 mungkin. Seumuran dengan usianya Nabi Nuh nanti. Allahu Akbar. Kita mau percaya perihal ini. Ini khurafat. Ini namanya dongeng, teman-teman. Ini dongeng. Tidak ada manusia yang paling mengerti kepada Al-Quran kecuali Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa memahami Al-Quran sampai-sampai Al-Quran itu memiliki fadilah bisa memanjangkan umur sampai 300 tahun hanya mengamalkannya 7 kali dalam sholat subuh dan sholat maghrib.
maghrib. Hanya dengan membaca itu umur kita bisa dipanjangkan sampai 300 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Coba kalian yang paham dengan ilmu syariat, komentar di bawah. Kira-kira ini amalan apa? Kira-kira bener gak di dalam Islam ada amalan-amalan seperti ini? Bener gak ada di antara mereka yang umurnya sampai 300 tahun? Minimal dari kakek atau siapapun periwayatnya yang meriwayatkan amalan itu. Tidak akan ada, teman-teman. Tidak akan ada. Berbicara tentang ngecit usia, kalau kita itu ketika mengamalkan ini bisa diumurkan sampai ratusan tahun. Bisa sampai kita memiliki usia yang tidak terbatas kalau perlu. Sampai kita berkehendak ingin mati pada di saat itu juga. Nauzubillah. Nauzubillah, teman-teman. Ini sudah menyalahi ayat suci Al-Quran. Ini sudah menyalahi apa yang telah ditetapkan Allah. Karena di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-34, jika ajal mereka telah datang, maka mereka tidak akan bisa menundanya dan juga tidak bisa mendahulukannya. Ini Allah langsung yang menyatakan, teman-teman, bahwa apabila kematian itu telah tiba, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat pula dimundurkan. Artinya apa? Kematian manusia itu telah ditetapkan. Kita bukan berbicara tentang logika di sini, teman-teman. Karena kalau kita ingin berbicara tentang orang soleh, kurang soleh bagaimana orang-orang terdahulu, kurang mengerti apa mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Buktinya pada umat-umat terbaik Rasulullah, mereka tidak ada yang ngecit dengan mengamalkan surat ini tadi atau ayat-ayat tadi, umurnya atau kematiannya bisa ditunda oleh Allah. Ketika mau kecelakaan gitu, misalkan mau kecelakaan itu tidak terjadi. Karena apa? Dia telah mengamalkan itu, tidak mati di hari itu. Allahu Akbar. Ini adalah penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan. Karena kalau kita berbicara tentang kematian, tentulah yang melihat atas kematian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kalau amalan ini memang bersumber dari Islam, bersumber dari Rasulullah, atau bersumber dari Al-Quran, pasti orang pertama yang mengamalkan adalah orang-orang yang paham betul dengan Al-Quran, orang yang tahu dengan Al-Quran, yaitu orang-orang terdahulu. Bagaimana mungkin orang terdahulu bisa tidak tahu bahwa ada amalan seperti ini? Bisa membuat umur panjang, bisa menghindarkan manusia dari kematian, seperti bahasa yang kita dengar bersama tadi. Bisa terhindar dari kematian. Tentunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak akan mati, teman-teman. Ya, tidak akan mati, pasti akan terhindar dari kematian karena dia adalah orang yang paham dengan Al-Quran. Tetapi faktanya apa? Allahu Akbar. Dan tentunya kalau kita berbicara kematian, ini kita harus membahas hukum yang sangat kompleks, teman-teman. Karena ada orang yang juga mati dalam kondisi bunuh diri, ada yang kecelakaan, dan lain sebagainya. Adapun orang-orang yang katanya bisa menjaga umur dan bisa awet muda, bisa umur panjang dengan pola makan, dengan hidup sehat, dengan ikuti aturan dokter dan lain sebagainya, seorang dokter pun yang telah memberikan resep-resep sehat itu kadang meninggal di usia yang muda, seperti Dr. Oz atau siapa itu saya gak tahu namanya, itu juga meninggal. Dan juga banyak dokter-dokter yang meninggal di usia muda, padahal dia paham dengan ilmu kesehatan, ya. Dan memang di sini kita di dalam untuk hidup sehat itu dianjurkan untuk berumur panjang, agar kita itu membuat umur kita barokah. Itu juga sebagian dari usaha agar kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Berikhtiar, menjaga pola hidup sehat dan lain sebagainya. Namun, apabila kita hanya dengan mengamal-amalkan seperti ini dan kita bisa terhindar dari kematian, ini akan sangat berguna bagi para sahabat terdahulu apabila ketika di posisi perang akan membaca ayat ini sebelum berperang. Agar apa? Agar terhindar dari kematian. Tetapi apa? Kenyataannya mereka banyak yang syahid. Ya. Dan tentunya orang seperti Imam Bukhari pasti juga tahu faidah dari ayat ini. Tentunya beliau akan mengamalkan ayat ini. Agar apa? Agar umurnya bisa lebih panjang lagi dan bisa menuntut ilmu hadis lebih banyak lagi. Begitu. Akan sangat mudah, teman-teman. Apalagi di situ kita mendengar mengijazahkan. Jadi diijazahkan itu ilmu cit umur itu. Allahu Akbar. Sungguh tidak masuk di akal. Mengingat Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam mazhab, dan orang-orang soleh terdahulu, itu tidak ada yang umurnya sampai ratusan tahun karena mengamalkan ini. Tidak ada riwayatnya. Oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat dan memberikan kita hidayah bersama-sama. Dan tentunya apabila ada yang salah dari video ini, itu murni dari kebodohan saya. Tetapi apabila ini benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.